mau bawa duit tuh ini. Ini bawa duit nih ya. Kita patut berbangga ya, Oke. punya falsafah dasar pembangunan. Ini Pak, disisihkan sebagian anggaran juga untuk memajukan investasi, jangan menggantungkan ke provinsi terus. Kami juga terbatas. Halo para pemirsa, ketemu di edisi perdana podcast Jogja Invest bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kali ini kita akan ngomongin soal realisasi investasi, langkah real bagi pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya punya 3 tamu istimewa, tentu yang pertama adalah tuan rumah Pak Agus Priyono. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Tamu kedua adalah legislator kita, Pak Sinar Biatnujanat, betul Pak ya? Betul. Semoga nggak salah sebut saya. Beliau Wakil Ketua Komisi B di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tamu kita yang ketiga adalah Pak Arya Jodilistio, panggilannya Mas Jody. Jody Pak. Beliau Kepala Tim Perumus Kajian Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak-bapak sekalian, ini obrolannya agak berat ya. Agak berat ini. Agak berat. Ngomongin investasi dan ini apa realisasinya di Jogja. Saya punya catatan Pak. Jadi investasi di Jogja di tahun 2019 cukup tinggi, di angka hampir 6 triliun ya. Kemudian kita menghadapi pandemi di 2020-2021 turun. Juga ada faktor itu tinggi itu karena ada proyek pembangunan bandara internasional YIA. Tapi kemudian naik lagi di 2022 dan di 2023. Menurut catatan yang kami punya, setidaknya realisasi investasi itu udah lebih dari 100% kah? Ya. Gitu ya. Nanti kita akan diskusikan ini dengan Pak Agus gitu. Jadi kita punya ahli ya, ada Pak Agus selaku Kepala Dinas kan gitu, Pak Sinar selaku pemegang kebijakan untuk mendorong investasi gitu, Mas Jody, aku panggil Bang Jody ini, Pak Jody ahli di dalam analisis soal keuangan dan investasi di daerah. Tapi kita akan mulai dengan Pak Agus. Pak, gimana Pak soal target realisasi? Seperti apa perjalanan upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di Jogja untuk mendorong pertumbuhan investasi ini? Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua permesa yang terhormat. Pertama kami sampaikan bahwa saya kira semua setuju bahwa investasi adalah elemen penting dalam rangka untuk memajukan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi. Sejak kita di level SMP, SMA selalu diajarkan bahwa pendapatan nasional itu merupakan akumulasi dari namanya konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, investasi, kemudian ada namanya ekspor dan impor. Nah, ini peran dari investasi ini memang sangat penting. Kenapa? Karena ada namanya multiplier effect yang sangat tinggi. Nah, sekarang ini alhamdulillah di DIY proporsinya, share-nya semakin meningkat. Terakhir kalau nggak salah hitung-hitungan kami itu kalau kami bandingkan antara tadi mengenai terhadap pendapatannya itu adalah sekitar yang disumbangkan investasi sekitar 31%. Memang sebagian besar masih disumbangkan oleh konsumsi swasta, tapi 31% itu saya kira mungkin ini lebih tinggi dari nasional. Ini yang pertama. Kedua, kalau kita bandingkan antara realisasi investasi dengan APBD, ya kan? Kita bandingkan antara yang terjadi di DIY dengan nasional seperti apa. Di nasional tahun lalu atau tahun 2022 itu realisasinya 1.200 triliun. Dari anggaran sekitar 2626. Jadi sekitar 45%. 45%-nya itu investasi nasional. Betul. DIY kita realisasi tahun 2022 itu 3,9. APBD-nya 5,5. Berarti sekitar 70%. Jadi alhamdulillah lebih tinggi dari level nasional ya. 2023 alhamdulillah realisasi investasi di DIY adalah 5,2
5,69, hampir 5,7 triliun. Wow. Dari APBD-nya 5,7. Jadi hampir sebetulnya perbandingnya 100%. 100% investasi, 100% APBD. Di level nasional angkanya sekitar itu tadi, 45%, 47%. Alhamdulillah ini DIY lebih angka realisasi cukup tinggi, bahkan sangat tinggi, mungkin tertinggi. Oke. Tadi menyebutkan bahwa 2019 sekitar 6 triliun, 2018 7 triliun, Pak. Oke. Tapi itu disumbangkan oleh proyek strategi nasional pembangunan bandara internasional. Setelah iya. itu anjlok. Satu anjlok. Karena memang waktu itu memang perannya itu sangat besar sekali. Nah, ini yang tadi disebutkan di tahun 2020 Nggih. kelihatan menurun, kan dari 6 kemudian turun. Ketiga. Betul, dari 21, 2022, 2023 ini trennya naik lagi. Dan terakhir 2023 5,69 triliun. Ini hampir mendekati yang 2019 gitu ya. Tadi, ya. Nah, kita lihat sekarang di dalamnya. Nggih. 5,69 triliun itu faktornya apa? Siap. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Jadi memang ada sebagian Nggih. itu karena faktor sumbangan dari pembangunan jalan tol. Oke. Jogja Solo, Jogja Solo. Jogja Mbawen. Jogja. Ada memang Ada faktor dari situ sekitar 40%-nya. Tapi 60% itu genuine sebetulnya dari ekonomi DIY. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi targetnya tahun lalu itu 2,82 triliun. Targetnya yang ditentukan, Pak ya. Betul. Target 2,82 triliun, realisasinya 5,69 sehingga kalau kita persentase itu sekitar 200% lebih sedikit. Kalaupun angka sumbangan jalan tol kita keluarkan, itu sebetulnya tetap lebih tinggi dari targetnya 2,82. Ada sekitar 3,4 gitu ya. Which is itu lebih dari 100% tetap gitu ya. Ini sebetulnya yang kita upayakan di kami Pemda DIY supaya jangan tergantung kepada proyek strategis nasional. Nah, itu yang kita dorong sebetulnya gitu ya. Nah, sekarang caranya gimana gitu ya? Caranya supaya kita angka realisasi tinggi sehingga tidak semata-mata tergantung pada proyek nasional. Tentu kami teman-teman di provinsi kalau investasi itu tidak hanya tergantung kepada kami saja, Pak. Kami tergantung kepada banyak pihak termasuk bapak-bapak dari DPRD juga untuk ikut mendorong supaya bagaimana investasi itu semakin meningkat, termasuk teman-teman di kabupaten kota. Karena apa? Karena angka realisasi investasi sebenarnya kan akumulasi dari teman-teman di kabupaten di kota. Kira-kira seperti itu ketiaknya. Jadi kami selalu senantiasa melakukan koordinasi dengan teman-teman untuk mengupayakan bagaimana supaya target investasi itu bisa dicapai bahkan dilampaui, termasuk baru tadi saya tanda tangan surat untuk 2024. Surat dari Pak Gubernur kepada kepada Bupati, Wali Kota. 2024 target yang ditetapkan pusat itu adalah 3,32 triliun. Yuk kita sama-sama kita capai. Ini target provinsi ya? Target provinsi. Target provinsi. Provinsi nanti yang membagi ke daerah, ke kabupaten kota. Ini kita termasuk yang disiplin untuk melakukan koordinasi dengan kabupaten kota sejak awal. Kita tetapkan, termasuk kita bagi dengan kabupaten kota seperti apa. Nah ini nanti di tengah-tengah sama, pasti kita akan melakukan koordinasi dengan teman-teman semua untuk membahas strategi. Misalnya sektor-sektor apa sih yang kira-kira masih potensial untuk bisa mengatrol itu realisasi investasi. Sumbernya adalah namanya LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Jadi perusahaan-perusahaan itu ada kewajiban untuk melaporkan laporan realisasi investasinya seperti apa. Itu terakumulasi nanti menjadi namanya LKPM, realisasi investasi. Itu kira-kira ceritanya seperti itulah. Tapi yang jelas tentu kita dari waktu ke waktu selalu berusaha untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengupayakan supaya target investasi tidak hanya terlampaui tapi jauh terlampaui. Karena tadi kita setuju investasi adalah faktor penting dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kira-kira seperti itu. Yang lokal genuine tadi 1-2 contohnya apa Pak? Ya, lokal genuine DIY, Bapak Ibu semua 64% disumbangkan oleh 2 sektor.
Satu namanya pariwisata, Oke. kedua adalah pendidikan. Oke. Jadi kalau local journey mau tidak mau itu terkait dengan masalah sektor pariwisata. Apa itu? Orang yang mengajukan masalah hotel Ya, atau yang berinvestasi di karena kita itu punya keunggulan komparatif maupun kompetitif di bidang SDM, pasti mengandalkan namanya ekonomi kreatif, kreativitas, inovasi. Oke. Banyak misalnya di sektor telekomunikasi masuk ke Jogja. Oke. Nah, kira-kira seperti itu yang gitu ya. Kalau kita bicara masalah pariwisata, berarti di situ ada namanya restoran, ada itu namanya kafe, ada itu namanya bar, diskotik, spa. Nah, itu masuk sektor itu Iya, iya. masuk ke Yang sana, lokal. itu menyumbang 64% itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ini menarik sih karena nggak karena hanya proyek proyek Nasional. strategis nasional, tetapi juga karena juga lokal. Genuine-nya Jogja tadi sebagai tempat Ya, kunjungan wisata, Ya. maka pertumbuhan investasi pada betul. Gitu. Meskipun demikian, itu proyek nasional, itu tidak dengan sendirinya itu masuk DIY enggak. Sama, di awalnya kita juga coba petani, identifikasi dengan teman-teman, ternyata proyek jalan tol PT Jasa Marga itu terdaftarnya bukan di DIY. Ternyata terdaftarnya di Jakarta loh. Jadi realisasi investasinya akan masuk Jakarta sana. Nggak mau. Kita sama pusat nggak mau berupaya iya. mengupayakan supaya please terdaftar di DIY agar realisasi investasi itu masuk ke DIY. Karena prinsip LKPM seperti itu. Ya, ya. Dia melaporkannya adalah di mana dia melakukan usaha. Nggak bisa Dia melakukan usaha tapi yang menerima laporannya di sana. ini ya ke pusat, Usahanya nggak di sini, bisa. laporannya di sana. Ya, itu kira-kira seperti itulah. Oke. Tidak hanya masalah jalan tol, ada beberapa lainnya. Yaitu yang kita tadi saya sampaikan bahwa kita koordinasi di tengah untuk mengupayakan peningkatan realisasi termasuk itu kira-kira segitu ya. Bi, saya mau ke Pak Sihar dulu, Pak. Oke. Soal gimana, Pak, langkah dukungan dan kajian yang telah dilakukan oleh DPRD DIY untuk mendukung target capaian investasi kita di Jogja ini, Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi saya kira betul yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa ya DIY jangan kemudian kita tergantung pada proyek strategis nasional, ya, bicara target realisasi investasi di DIY kan begitu. Sehingga harapannya kemudian ya investasi di DIY ini benar-benar tumbuh dalam arti yang sebenarnya. Karena ya investasi DIY yang secara mandiri inilah yang kemudian bisa menjadi tolok ukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan realisasi investasi. Kalau kemudian ya persentase realisasi investasi itu lebih banyak dari program-program strategis nasional, ya tentu kemudian ya daerah ini bisa dinilai, dikategorikan ya investasinya tidak tumbuh kan begitu. Nah saya kira untuk mewujudkan itu kami dari DPRD sekali lagi Mas, kami berulang-ulang sampaikan ya ke dinas di setiap kesempatan bahwa ya kembali lagi kami dari DPRD hanya selalu berusaha untuk mendorong bahwa ya dalam rangka peningkatan realisasi investasi ya kuncinya tadi Pak Agus juga sampaikan bahwa koordinasi lintas. Oke. Ya, karena sebaik apapun Pak Agus sudah berbuat di tingkat provinsi, kalau kemudian tingkat kota tidak diikuti oleh tingkat kota kabupaten juga akhirnya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agus, apa yang sudah dibangun oleh Pak Agus ya sia-sia begitu saja. Ya karena memang saya juga mencermati dan beberapa kali saya ikut terlibat, ada banyak atau beberapa lah peminat-peminat yang akan berinvestasi di DIY ini justru kadang kendalanya ada di kabupaten dan kota, tidak di tingkat provinsi kan begitu ya. Jadi provinsi sudah sedemikian rupa berstrategi, berimprovisasi, merencanakan segala sesuatunya agar supaya iklim investasi di DIY ini bisa tumbuh, bisa berjalan sebagaimana harapan atau targetnya pemerintah daerah. Tapi kadang ya justru malah tingkat kota kabupaten ini yang kadang justru menjadi kendala. Ya rata-rata kendala itu ada di tataran
jalur birokrasi ya. Ini persoalan klise, Mas Budi. Jadi perusahaan lama ya. perusahaan Klise lama ya. yang nggak pernah selesai. Ya kembali lagi itu kepada mindset ya, mindset, perilaku, pola pikir para birokrat kita kan. Saya dalam hal ini selaku anggota DPRD provinsi ya, saya melihat mencermati betul secara objektif ya apa yang dilakukan oleh teman-teman Pak Agus dan teman-teman di tingkat provinsi ini cukup progresif ya, cukup progresif. Tapi ya kesannya justru kota kabupaten ini yang ketinggalan, agak lambat untuk mengejar mengejar laju percepatannya provinsi kan begitu. Ini saya kira yang menjadi PR, sehingga harapannya kalau kemudian provinsi, kota kabupaten ini bisa terkoordinasi dengan baik kan begitu, tidak kemudian ya karena otonomi kan ini ya Mas, otonomi ini kan kadang ya seperti Pak Agus ini kan sifatnya hanya bisa mengkoordinasikan, hanya bisa menghimbau, hanya bisa berharap, tapi semua akhirnya kembali ke kota kabupaten karena otonomi daerah kan gitu. Mereka punya kewenangan soal itu. Ya, kewenangannya kan di sana kan gitu. Nah ini saya kira yang ego inilah yang perlu kemudian kita turunkan bareng-bareng, kita sejajarkan, kemudian koordinasi dan komunikasi ini bisa terus berjalan dengan baik. Sehingga saya kira potensi investasi di DIY ini sangat luar biasa. Kalau kita bicara potensi investasi, sangat luar biasa. Banyak sekali yang berminat untuk berinvestasi di DIY, tapi sekali lagi itu yang harus kita sadari bersama, harus kita akui. Ya, harus kita akui, saya selaku legislatif dan juga kadang pelaku juga. Kadang kita ini mau invest, mau bawa duit ke Jogja, kok malah kadang sulit kan gitu ya. Kadang malah sulit kan. Mau bawa duit tuh ini. Ini bawa duit nih ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut yang sesi berikutnya nih. Ini saya kira PR bagi ya saudara saya kita yang ya saya karena saya DPRD ya saya pesan kepada teman-teman DPRD kota kabupaten. Ini PR bagi kita semua. Bagaimana kemudian iklim investasi ini bisa kita ciptakan menjadi ya iklim yang kondusif, yang ya apa-apa pokoknya sekarang ini ya mudah cepat. Nah, kan orang sekarang maunya itu Pak, maunya itu mudah cepat kan gitu. Apalagi investasi, mau invest, mau bawa dana kok sudah sulit, lama, kadang nggak jelas. Nggak jelas ini sampai kapan ini. Saya akhirnya bisa kemudian mendapatkan sebuah kepastian terkait dengan rencana investasi saya. Ini saya kira yang menjadi PR kita bersama ya, semua pemangku kebijakan dan juga pemangku kepentingan. Saya kira ya iklim investasi ini harus segera kita tumbuhkan, kita ya yang masih kurang ya kita perbaiki kan begitu. Yang jelas provinsi saya kira terus melakukan terobosan dan perubahan-perubahan, bahkan ya Pak Agus ini, dinasnya Pak Agus ini sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan prestasi-prestasi yang saya kira diakui baik tingkat nasional ataupun tingkat internasional ya. Nah, tapi sekali lagi kembali lagi harus diimbangi dengan teman-teman yang di kota kabupaten. Tanpa diimbangi teman-teman dan diikuti oleh teman-teman kota kabupaten ya apapun yang diperbuat oleh provinsi ya akhirnya hanya akan sia-sia. Iklim investasi di Jogja kemudian akan terimage, teropinikan bahwa ya susah di sini. Itu yang harus kita tepis, harus segera kita benahi secara bersama-sama. Baik Pak Syihar, nanti saya akan mempertajam itu Pak Agus soal misalnya di soal investasi kan ada syarat-syarat soal kemudahan perizinan lah, kepastian hukum, tapi nanti di sesi lain. Ini mumpung ada Bang Jody, saya ingin dapat analisis Bang Jody selaku kepala analisis keuangan ya dan ekonomi di daerah gitu dari Bank Indonesia. Seperti apa Pak analisis Bank Indonesia terhadap dunia investasi di
DIY ini. DIY. Oke. Oke. Gitu ya. Silakan Pak Judi. Ya, makasih. Ini saya manggilnya Mas juga sih. Oke. Kita Seumuran kan? Ya, kita seumuran lah. Gitu. Iya, makasih Mas Budi, Pak Agus juga ya, Pak Sinar, pemirsa semua. Jadi begini, bicara mengenai investasi di DIY, tadi seperti yang tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Agus, Pak Sinar juga, kami dari Bank Indonesia sebenarnya memandang bahwa dalam jangka panjang, dalam trennya itu secara trennya itu cukup positif perkembangan investasi di DIY ini, karena memang pangsanya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus juga terjaga, pangsa kontribusi investasi dalam perekonomian dalam PDRB cukup terjaga. Terus juga mungkin kinerjanya dari turunannya investasi kan banyak turunannya ke spillover-nya lah, multiplier-nya ke beberapa sektor itu juga memberi tercermin dari multiplier-nya di situ seperti itu. Jadi misalnya dari ada investasi bangunan masuk tadi misalnya PSN yang masuk, ya kinerja sektor konstruksinya positif seperti itu. Terus kemudian kinerja industrinya juga positif seperti itu. Nah, itu juga tercermin di dalam perekonomian di DIY seperti itu. Nah, mungkin yang kami coba tegaskan garis bawahi di sini bahwa investasi ini kalau dalam kacamata kami dari Bank Indonesia secara perekonomian itu tidak hanya berada dalam komponen ekonomi saja, tapi secara lebih jauh lagi bahwa kita bisa melihat berbagai kajian, berbagai teori-teori lah yang seperti itu mengindikasikan bahwa investasi itu bisa men-shifting perekonomian jauh lebih maju lagi. Karena dasarnya perekonomian itu bisa bergerak kalau misalnya ada SDM, kemudian ada itu dari sisi labor-nya ya, labor ada SDM, kemudian dari sisi kapitalnya juga ada, dan capital dan SDM itu bisa berjalan atau berjalan secara konvensional, kemudian dia akan berpindah menjadi level berikutnya ketika ada masuknya teknologi seperti itu. Nah, teknologi itu kan bagian dari investasi, kapital juga bagian dari investasi sebenarnya. Tapi kalau dengan adanya investasi yang berkualitas dan yang memang memiliki kesinambungan dalam hal ini mungkin terkait dengan penggunaan teknologi dan sebagainya, permesinan dan sebagainya, itu bisa jauh membuat perekonomian itu melaju, bahkan bisa ini pindah kuadran kalau istilah di kami, shifting kuadrannya. Jadi misalnya tadinya nih DIY itu ya, itu heavy-nya adalah pertanian seperti itu. Kemudian banyak investasi masuk, melihat bahwa pertanian DIY adalah pertanian yang cukup matang, kemudian banyak yang masuk, dan kemudian mulailah terjadi hilirisasi di situ. Nah, hilirisasi masuk, ketika hilirisasi masuk, maka itu akan membuat perekonomian kita jauh lebih maju lagi dibandingkan sebelumnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya perlu terus didorong, bagaimana kita bisa memberikan ruang kepada pelaku investor dalam berbagai promosi, dalam berbagai media informasi dan sebagainya, bahwa DIY ini memiliki sesuatu yang bisa menjanjikan seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita juga harusnya bisa juga memberikan informasi potensi-potensi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus juga di awal, potensi-potensi ekonomi DIY ini di bidang mana saja yang mungkin bisa menjadi sweetener, penarik minat, triggering dari para investor agar orang mau berinvestasi di sana. Nah, selama ini yang sering kita dengar itu adalah jargon ini, Mas, telur dan ayam. Dari investasi. Gimana tuh? Jadi mana lebih dulu? Kebetulan beberapa waktu belakang pernah juga mengerjakan riset juga terkait investasi, tapi tidak terkait dengan DIY sebenarnya. Boleh. Tapi sepertinya ceritanya masih hampir sama lah, Pak. Jadi kan mindset dari investor dan birokrat itu kan kadang suka beda ya, berkebalikan mungkin ya. Saling tunggu lah ibaratnya seperti itu. Nah, investor menunggu mau investasi kalau misalnya infrastruktur udah jalan, sudah matang dan sebagainya. Sementara mungkin dari sisi birokrasi baru akan membangun suatu daerah ketika sudah ada kepastian investasi. Itu kan jadi kayak telur dan ayam, mana duluan ini yang mau ini. Nah itu perlu kompromi sebenarnya jangka panjang seperti bagaimana sih sebenarnya menengahi itu supaya semua pihak itu memperoleh hal yang positif dari situ gitu. Jadi daerah juga memperoleh impact dari adanya investasi itu. Kepastiannya tadi seperti yang disampaikan juga ada kepastian iklim investasi perlu kita jaga di situ. Terus kemudian juga bagaimana
Pemda dan juga apa namanya investor ini bisa ya berkolaborasi kalau saya bilang seperti itu. Bagaimana ibaratnya kan banyak juga skema-skema ya Pak yang mungkin bisa digunakan oleh Pemda, oleh pelaku usaha untuk bisa saling berkolaborasi sehingga investasi itu bisa jalan dan berputar gitu. Nah, itu yang pertama. Telur dan ayamnya itu harus diselesaikan. Jadi memang agak ini sih, agak tricky lah di situ. Nah, kemudian yang kedua, yang lebih penting itu investasi itu tidak sekedar multiplier, tapi spillover. Spillover ya? Multiplier itu adalah penyebaran ke sektor-sektor lainnya. Nah, sementara spillover itu turunannya dampaknya sehingga ke masyarakat yang paling bawah itu merasakan dengan ada investasi itu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Contoh real kasus misalnya beberapa investasi besar, misalnya seperti itu ya, itu kan ada banyak yang masuk ke Indonesia lah. Saya tidak bicara suatu daerah tertentu, tapi banyak masuk di Indonesia. Tapi belum tentu investasi besar itu bisa dirasakan juga impact-nya ke masyarakat yang paling bawah. Spillover-nya nggak sampai ke bawah. Nah, ya misalnya nih mereka yang biasa terjadi ya, kalau misalnya dari apa namanya bacaan yang kami biasa baca dan juga riset yang pernah kami lakukan, investasi itu memberikan spillover jangka pendek itu hanya di tahun pertama, ya pokoknya periode pembangunan saja. Oh, ketika lagi develop itu. Ya, develop itu, nah itu spillover yang paling besarnya di situ. Jadi misalnya butuh tenaga tukang. Iya, terus itu akan menumbuhkan rumah makan di sekitarnya seperti itu, Pak. Terus itu akan menumbuhkan apa namanya kos-kosan misalnya. Tapi itu kalau sudah jalan, sudah selesai berhenti, itu biasanya akan declining itu apa namanya. Jadi tukangnya udah nggak dibutuhkan lagi pulang. Nah, sementara tenaga ahlinya belum tentu dari orang sekitarnya seperti itu. Atau orang yang menjalankan bisnisnya tuh bisa jadi didatangkan dari daerah lain. Nah, seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu juga kita pertimbangkan bahwa investasi itu tidak hanya multiplier secara luas, tapi juga spillover ke secara mendalami seperti apa gitu. Nah, itu yang perlu mendapatkan perhatian juga ke depannya. Nah, terus kalau kemudian kalau terkait juga dengan apa namanya trackingnya tadi seperti yang kami sampaikan, memang sebenarnya sangat positif sih apa namanya perkembangannya, bahkan di beberapa katakan data yang kami miliki ya Mas, tahun 2024 itu 10 besarnya aja itu 10 besar investasi yang masuk itu di Jogja itu? Ya di Jogja, ini dari awal tahun 2024 itu memang mayoritas bentuknya adalah apa namanya pariwisata, pariwisata dan juga ada beberapa perumahan housing. Housing itu juga mulai menarik juga ya Pak, karena diskusi dengan beberapa apa namanya rekanan terkait dengan perumahan ini juga apa namanya ya menjadi suatu isu tersendiri lah kalau di Jogja ini, karena orang beli rumah di Jogja ini belum tentu orang Jogja. Jadi orang yang berinvestasi tanda kutip dari luar daerah untuk berinvestasi dalam bentuk rumah gitu loh. Karena memang harganya kan cenderung luar biasa naiknya seperti itu. Nah terus kemudian saya ada cerita lagi terkait dengan investasi. Jadi investasi ini selain tadi ya spillover, terus kemudian apa namanya telur dan ayam, itu adalah pasar Pak. Pasar. Jadi salah satu temuan dari riset investasi yang pernah saya lakukan adalah bahwa sebenarnya investor itu tidak hanya melihat ini dalam bentuk industri, tapi ini investasi industri. Ini dalam bentuk industri ya? Konteksnya adalah industri. Jadi bahwa investasi yang dilakukan itu yang penting itu ada pasarnya, Pak. Nah, jadi ibaratnya apa namanya? Kita mau mengundang investor apa ya? Mungkin ekstrimnya apa ya? Yang pabrikan besar, Apple mungkin ya. Pabrik Apple mau buka di Jogja gitu ya. Ada produknya misalnya seperti itu. Nah, itu tuh mereka tidak hanya melihat bahwa infrastruktur di Jogja sudah memadai atau belum, terus kemudian apa namanya? Biaya investasinya berapa dan sebagainya, pertimbangan itu ada pertimbangannya ya, tapi ketika yang paling utama adalah produk mereka bisa terserap nggak di daerah itu sendiri gitu. Nah itu yang paling utama dari mereka. Jadi apa namanya, ketika nanti pasar itu tidak berjalan, mereka bisa produksi tapi tidak bisa memasarkan, at least produk mereka itu bisa terserap dulu di dekat sekitaran usaha mereka. Nah itu yang menjadi pertimbangan utama. Nah sehingga dikaitkan juga dengan apa namanya, bagaimana iklim investasi di Jogja itu bisa berjalan dan bisa lebih optimal, maka paling tidak kalau dari kacamata kami dari Bank Indonesia melihat dari itu semua, bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat sebenarnya.
Daya beli masyarakat, bagaimana mereka bisa ini terlepas dari apa bentuk investasinya ya, karena dalam jangka panjang investasi infrastruktur, investasi hotel, investasi pendidikan itu kan akan relate dengan bagaimana masyarakat kita bisa memanfaatkan investasi itu. Hotel, bagaimana orang itu bisa spending di hotel itu. Terus pendidikan, bagaimana anak-anak mereka bisa bersekolah, apakah mereka bisa membiayainya dan sebagainya, seperti itu. Infrastruktur, bagaimana usaha mereka bisa berjalan melalui jalanan itu. Artinya infrastrukturnya juga ya, mendukung usahanya. Nah itu kan salah muaranya ada bagaimana kita bisa mengendalikan, kalau dari kacamata Bank Indonesia adalah bagaimana kita bisa menjaga daya beli masyarakatnya. Jadi dengan adanya daya beli yang masyarakat terjaga, maka investasi yang sudah dilakukan Pak Agus, berbagai promonya, berbagai inovasinya, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Jadi tadi Pak Agus sempat bilang bahwa pariwisata dan pendidikan gitu Pak. Nah, let's say ada investasi pariwisata masuk besar nih, tapi rakyat masyarakat di Jogja mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menikmati investasi yang ada, tidak bisa ke hotelnya, tidak bisa ke ini ya, jadi spill overnya nggak dapat gitu Pak. Spill overnya itu nggak dapat. Jadi yang bagus adalah bagaimana masyarakat ini bisa juga menikmati apa yang atau merasakan manfaatnya dari apa yang investasi yang masuk ke suatu daerah. Nah sehingga bagaimana kita menjaga daya beli, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan ekonomi itu menjadi suatu hal yang mendasar, Salah satu kalau bisa bilang rumah tuh kalau pondasinya ya pondasi rumah depannya, nanti pondasi terasnya kayak gitu-gitu lah Mas. Jadi pondasinya itu salah satunya itu. Jadi ketika pondasinya sudah kuat, maka otomatis investasi yang masuk pun juga. Jadi investor juga melihat bahwa menjanjikan nih investasi di sana karena kita punya usaha apapun bisa dibeli nih, kita bisa mendapat respons positif dari masyarakat. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang penting. Yang seharusnya kita juga jaga dan dorong terus seperti itu. Baik, Mas Jody, saya nanti lanjutin. Tapi saya tertarik soal spillover tadi. Apa sih? Artinya investasi tidak hanya sekedar punya multiplier efek, tapi juga spillover yang ini ke bawah kan dia. Kalau ini kan hanya ke samping-samping kira-kira ini sampai ke bawah. Pak Agus, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jogja untuk memastikan agar investasi yang masuk ini juga punya daya dorong ke spillovernya baik gitu. Seperti apa Pak? Nyambung ke tadi yang sampaikan Mas Jody gitu ya. Jadi gini loh, Jogja itu kita patut berbangga ya, punya falsafah dasar pembangunan. Ini Pak Sinar hafal betul nih mengenai falsafah dasar pembangunan apa yang dinamakan Hambamayu Hayuning Bapono gitu ya. Jadi Ngarso Dalem itu beberapa kali menyampaikan bahwa Jogja itu memang semula itu di set up bukan sebagai kota metropolitan, bukan sebagai daerah kawasan industri, tapi lebih sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan. Itu sejak awal pendirian Jogja itu sebetulnya prinsip ini seperti itu gitu ya. Yang kedua adalah kita itu berbeda dengan provinsi lain. Provinsi lain mungkin bisa mengandalkan namanya investasi di bidang tambang. Satu tambang itu bisa 5 triliun. Jogja kan nggak punya. Punyanya kan tambang pasir Galian C gitu ya. Ini ya. Nah, itu kan sangat ini. Jadi dari segi sumber daya alam memang Jogja itu sangat terbatas. Sudah kawasannya juga sempit, gitu kan, sumber daya alam terbatas. Tapi tadi saya sampaikan kita alhamdulillah punya keunggulan di bidang SDM. Dalam artian industri yang sangat memungkinkan untuk berkembang baik di Jogja adalah yang berdasarkan namanya knowledge based economy. Ekonomi kreatif. Itu kan nggak ada terkaitnya dengan masalah sumber. Nggak ada urusannya sama sumber daya alam. Betul, itu yang di sini sumber dayanya nih. Itu punya apa? Sumber daya ada batasannya mengenai sumber daya gitu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Gubernur itu selalu menyampaikan, kami ini lebih menyukai tingkat pertumbuhan ekonomi yang moderat, tapi itu membawa dampak optimal bagi masyarakat. Tadi ya kalau kita bicara masalah tadi spillover, artinya gitu ininya. Jadi lebih memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang moderat, tapi itu dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat atau masyarakat sebagai subjek dari pembangunan daripada
tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi yang menikmati adalah pihak-pihak di luar sana. Gitu. Saya nggak menyebut daerah mana gitu ya, tapi itu prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Ngarso Dalam. Jadi kami juga melaksanakan prinsip tersebut gitu ya. Artinya apa? Banyak kalau kita ikutin yang mau masuk ke DIY, tapi kami kan sama. Saya kan harus melaksanakan dawuh Ngarso Dalam juga gitu ya. Tidak semua keinginan investasi itu bisa kita terima. Kita nganggap penting, tapi sifatnya selektif. Karena prinsip-prinsip tadi gitu ya. Oh iya, prinsip tadi. Betul, termasuk dalam nanti dalam prosesnya untuk memastikan bahwa bagaimana masyarakat itu terlibat bagian dari subjek dari pembangunan itu, tidak hanya sebagai penonton. Nah, itu kira-kira itu yang kita akan memastikan bahwa itu masyarakat itu terdampak secara optimal dengan adanya kegiatan investasi yang masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira gitu ya, bagus ya. Betul. Siap. Nangkap. Pak Sihar, pada soal iklim investasi, jadi di awal Pak Sihar sampaikan soal ini orang mau bawa duit kok jadi kok malah susah gitu. Sebetulnya harusnya seperti apa Pak untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, yang orang kalau tadi bawa duit gitu mau berinvestasi itu jadi lebih mudah. Itu saran teman-teman DPR seperti apa Pak? Gitu. Ya, saya kira di DIY ini ada peraturan daerah Mas. Peraturan daerah yang mana peraturan daerah itu sangat berkaitan erat dengan kemudahan pelayanan investasi berusaha. Ya, dalam berusaha. Ya, jadi saya kira di dalam perda itu sudah sangat rigid, sangat jelas kan begitu, yang kemudian secara teknis diterjemahkan lagi di dalam peraturan gubernur tentunya untuk pelaksanaan teknisnya. Jadi saya kira ya dengan peraturan daerah itu saya kira sudah bisa dijadikan landasan atau dasar kemudian iklim investasi di DIY ini ya cukup nyaman kan begitu. Cukup nyaman, cukup banyak kemudahan kan begitu, ya tentu sebatas tadi memenuhi kriteria apa yang dipesankan oleh Ngarso Dalam ya, bahwa ya konsentrasi beliau itu yang selalu dipesankan ya, yang penting investasi dalam bentuk apapun itu ya masyarakat harus ikut merasakan. Jangan kemudian setiap kali ada proyek yang masyarakat hanya dijadikan objek, bukan subjek. Jadi hanya penonton. Dia nggak pernah merasa menikmati adanya iklim investasi di DIY. Ya, ini juga beberapa kali saya waktu dulu di kota juga saya sampaikan kan gitu. Jadi ini yang kadang juga iklim itu kadang masih ditumpangi dengan banyak kepentingan yang akhirnya masyarakat sebagai subjek itu terabaikan. Nah, itu saya kira apa yang menjadi pesan Ngarso Dalam selaku gubernur, saya kira itu harus menjadi panduan bagi kita semua kan gitu. Dan juga ya contohnya sekarang umpamanya di jalur lintas selatan ya. Ini infrastrukturnya udah bagus ya. Dalam sampai gubernur ini sampai program pembangunan strategis untuk mewujudkan pintu gerbang DIY itu di wilayah pantai selatan, sampai hari ini belum ada belum ada tanda-tanda kehidupan ya. Padahal provinsi ini sudah sangat luar biasa ya, mempersiapkan sarana prasarananya, infrastrukturnya, dari mulai pembebasan tanah dari ujung timur sampai ujung barat, kemudian pengerasan jalan, kemudian penerangan jalannya juga. Mungkin kalau kita sering jalan-jalan malam di sepanjang jalur selatan, wah itu padang jinglang ya. Iya, akhirnya apa ya, justru dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang kurang produktif kan, untuk balapan motor liar dan lain sebagainya, karena ya jalannya halus, lebar, padang kan gitu. Nah, situasi-situasi seperti ini saya kira kembali lagi tadi bahwa ya apapun yang sudah dibuat provinsi ya harapan
dari kami yang di provinsi ini ya, yang di wilayah-wilayah daerah kabupaten ini ya harus kemudian ya bangun dari tidurnya, ikut kan begitu. Lah ya. Iya, gumrega. Nah, harus gumrega kan begitu. Sehingga ya sekali lagi ya agar supaya Jogja yang penuh dengan potensi, banyak potensi investasi ini ya betul-betul kemudian bisa lebih dioptimalkan. Yes. Ya, jangan ya kalau orang bisnis ya jangan sampai sejengkal potensi pun yang kemudian itu tidak termanfaatkan secara produktif. Ya. Oh, sekarang BUMN aja ya arahnya BUMN sekarang kan ya contoh kantor-kantor Pegadaian ya, nggak perlu kemudian halamannya parkirnya lebar-lebar, sisa lahannya harus dibuat kegiatan yang sifatnya produktif, bisa hotel, bisa macam-macam lah. Nah, disitulah saya kira ini yang juga harus menjadi perhatian kita bersama. Saya kira juga pemerintah dalam ini Pak Agus dan kawan-kawan juga tidak bisa berdiri sendiri kan begitu. Ini butuh kemudian sebuah kebersamaan agar supaya ya realisasi investasi itu betul-betul bisa bergerak cepat, tumbuh ya, dan kemudian tadi cita-cita dalam Pak Gubernur ini ya bisa terwujud. Ya, sampai sekarang sama sekali belum ada investasi di sana itu, padahal jalannya udah bagus luar biasa. Ya, itu saya kira. Tadi kan kita lihat itu ya Mas, di listnya. Jadi kalau kita lihat sebaran realisasi investasi itu kan paling tinggi Sleman, kedua Kota, ketiga Bantul, keempat Kulon Progo, terakhir Gunung Kidul. Ya, ini sebetulnya sejalan dengan kalau kita menghadapi namanya gap pertumbuhan ekonomi antara wilayah utara dengan selatan. Itu yang letak di selatan itu masih perlu Sleman, Kota, Bantul, Kulon Progo baru Kami tentunya selalu mengupayakan bagaimana supaya gap ini senantiasa menyempit gitu ya. Caranya seperti apa? Kita melakukan kajian. Beberapa kajian terakhir kita memang fokuskan ke Gunung Kidul. Alhamdulillah kemarin sore Pak, ada ketertarikan dari holding company-nya Qatar untuk potensi investasi di bidang pembangunan resort yang ada di Gunung Kidul. Itu hasil dari kajian kita, kemudian mereka tertarik. Itu nanti tinggal ke depan mudah-mudahan nanti bisa terrealisir gitu ya. Itu salah satunya gitu. Jadi kita juga dari angka-angka yang ada kita mencoba juga untuk supaya gap-nya ini nggak terus-terusan orang investasi itu di wilayah utara terus gitu dia. Sementara tadi kan infrastrukturnya sudah selatan utara sudah dibantu, tapi kok ininya belum tergerak gitu ya. Harapannya tentunya teman-teman di kabupaten juga ya monggo saya kira disisihkan sebagian anggaran juga untuk memajukan investasi, jangan menggantungkan ke provinsi terus. Kami juga terbatas, banyak yang kami khususnya untuk pembangunan infrastrukturnya kan harus disiapkan oleh daerah ya. Termasuk memunculkan potensi investasi kan daerah tersebut sebenarnya yang tahu itu yang tahu. Nah, ini kira-kira seperti itu kira-kira ya. Termasuk Kulon Progo, alhamdulillah kita sudah ada, mudah-mudahan sebentar lagi selesai Pak, master plan-nya untuk Aerotropolis, mudah-mudahan nanti merupakan daya tarik tersendiri untuk bagaimana tadi paling tidak di selatannya itu sudah mulai naik gitu ya. Nanti tinggal konsentrasi mungkin Gunung Kidul harapannya karena potensinya sangat bagus di bidang pariwisata, mudah-mudahan nanti juga entah berapa tahun lagi, tapi harapannya nanti tentunya mudah-mudahan ini juga inilah gapnya paling tidak mulai menyempit lah. Ini kan dilemanya selalu seperti itu kan, masalah kemiskinan begitu juga. Itu juga ya. Terkonsentrasinya masih di kemiskinan ekstrim itu ada di selatan juga gitu ya. Nah ini kira-kira kesana kira-kira gitu ya. Nanti Pak, Bang Jody, Pak. Gimana Pak caranya membuat gairah berinvestasi di daerah? Tadi sih ada faktor, kalau di diskusi kita ini juga ada kebutuhan pemerintah daerah juga harus jalan. Tapi menurut cara pandang BI gimana baiknya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi di daerah-daerah ini? Secara simpel ya, Mas. Kalau kita bicara dengan bahasa simplifikasinya, ibaratnya kayak kita mau beli rumah aja sebenarnya. Investasi itu kan kita harus lihat daerahnya itu seperti apa kondisinya, aman tidak, kondusif tidak, banyak
keributan-ributan atau enggak, tetangganya baik atau enggak, kayak gitu. Terus mudah nggak sih dapat ini perizinannya, pajaknya, misalnya bayar pajak, ada promo-promonya enggak kalau kita mau beli rumah misalnya. Itu analogi yang sama yang kita bisa terapkan kepada investasi. Investor juga melihatnya kondisi sama. Kalau mereka mau investasi di Jogja, mungkin ya salah satunya mungkin mereka akan melihat Jogja ini kondusif tidak sih daerahnya, banyak kriminalitas tidak sih, tingkat kriminalitasnya tinggi atau enggak, terus kemudian aman enggak sih, terus kemudian dibandingkan dengan tetangganya kondisinya seperti apa, infrastrukturnya udah jadi atau belum, terus kemudian tadi misalnya ada kemudahan perizinan, misalnya insentif-insentifnya bagaimana. Nah itu mungkin kan jadi semacam stimulus juga bagi pelaku usaha, bagi investor untuk bisa dan berani menginvestasikan modalnya, kapitalnya, spend money-nya ke kita seperti itu. Ya itu sebenarnya logical simpelnya seperti itu. Sama. Kondisi perekonomian itu sebenarnya kita bisa analogikan dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya, sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi apa yang kita pikirkan, ya itu juga yang mereka pikirkan juga sebenarnya. Jadi sebenarnya responsnya juga tidak akan terlalu jauh berbeda dengan apa yang kita respon. Cuman mereka skalanya mungkin agak lebih besar gitu ya dibandingkan yang ini. Nah, terus tadi yang menarik juga tentang SDM tadi sempat disinggung oleh Pak Agus. Saya baru keinget Mas. Jadi gimana Mas Jody? Dulu tuh kami pernah mengangkat salah satu potensi SDM kita untuk investasi ke depannya itu dari sisi digital. Di Jogja ini ternyata tuh ada kreator film ya Pak ya. Itu yang dunia loh Pak. Animasi loh. Kelas dunia loh di Jogja. Sampai itu sempat viral juga beberapa kali. Terus kemudian rumah-rumah startup. Apalagi sekarang ini pasca pandemi kan digitalisasi masif ya. Anak-anak mudanya kan banyak yang kreatif dengan sesuatu. Itu sebenarnya bisa menjadi senjata lah. Modal dasar kita yang cukup kuat, kita punya banyak jumlah universitas di Jogja ini lulusannya rasionya paling tinggi se-Indonesia dibandingkan daerah lain. Nah itu kan menjadi salah satu modal dasar juga yang kita bisa terapkan menuju ke jargon kita tahun 2045 Indonesia Emas, semua kan bisa menjadi berawal dari Jogja juga bisa seperti itu. Dengan kekuatan SDM mudanya yang banyak, kekuatan universitas yang bisa kita optimalkan dengan potensi investasi yang ada di kita dari sisi SDM-nya terutama ya tadi seperti diskusi kita di awal dan kita punya banyak pelaku-pelaku usaha industri dari sisi kreatif industri itu juga sangat banyak sekali di Jogja. Itu sebenarnya kita bisa dorong terus untuk menjadi salah satu kekuatan. Jadi kita tidak hanya tadi seperti yang Pak Agus sampaikan tidak tergantung lagi dari sumber daya alam, tidak tergantung dari sumber daya yang primer lah seperti itu, tapi kita sudah melompat ini melalui tersiernya, sekundernya seperti itu. Yang ditambang otak lah ya. Nah itu Pak, itu yang lebih kita sama minyak Pak, ditambang otak gitu. Iya itu kan jauh sebenarnya lebih lebih bagus lah dibandingkan kita kalau kayak sumber daya alam kan kita akan habis ya. Tapi kalau dengan sumber daya critical thinking atau apapun itu kreativitas itu kan tidak akan habis dan justru akan terus semakin terasah seiring jalan berjalannya waktu seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa didorong dan dioptimalkan juga dengan tentunya peran semua pihak juga pasti ada di situ misalnya dan kami juga menginformasikan juga bahwa sebenarnya kami di Bank Indonesia mendorong tumbuh kembangnya investasi itu melalui itu Pak RIRU. Nah mungkin nanti kita bisa kerjasama kan ya Pak, dengan Pak Agus yang beberapa kali janjian sama kepala. Habis Lebaran kita ketemu. Bagaimana kita berkolaborasi bersinergi untuk meningkatkan investasi di DIY. Betul Pak, seperti itu. Jadi kita emang sudah tektokan. Siap. Pak Agus, Pak Sihar, Pak Bang Jody agak terbatas waktunya, tapi saya mau bukan mau closing, tapi kita ke bab akhir, sesi akhir dari diskusi ini. Ke Pak Agus kira-kira soal kedepannya gimana Pak untuk target investasi ke depan dan upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai target itu. Selain akan ada kerjasama dan akan bagaimana? Gimana Pak Agus? Tadi yang kita tentu bagaimana meningkat investasi itu tidak bisa saya bekerja sendiri. Betul. Perlu penguatan
koordinasi, sinergi, kolaborasi. Apalagi ngomong soal keamanan, investasi, soal apa itu kan bukan urusannya Dinas Penanaman Modal, ini urusannya banyak lah. Banyak. Kemudian kedua tentu kami akan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan perizinan berusaha maupun non berusaha. Jadi kalau kami kan namanya Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Gitu ya. Jadi semua pelayanan perizinan yang menjadi wewenang provinsi itu masuknya melalui kami, nanti keluarnya melalui kami juga. Tapi di tengah-tengahnya kami tentu tadi penting perlu untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait supaya tadi yang disampaikan Pak Sinar tadi supaya bahwa pemohon perizinan atau calon investor merasakan mengenai kecepatan, kemudahan, transparansi, akuntabilitas. Dan untuk DIY ini spesial lagi nih Pak Gubernur menyampaikan supaya pemohon perizinan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Berat itu loh. Mendapatkan pengalaman yang menyenangkan saat mengurus perizinan. Itu istimewa. Yang lainnya nggak ada. Kalau kan bukan soal hanya cepat, mudah, tapi pengalamannya harus menyenangkan. Mungkin ngurus izin karena disuguhi wedang kopi. Ada di kami, ada. Kami lengkap lah sekarang. Pak. Tadi sampaikan Pak Sihar karena kami juga dinilai oleh berbagai lembaga kementerian yang ada di pusat dari bagaimana mengenai layanan investasi, dari mengenai pelayanan publik seperti apa, kemudian ada survei integritas dari KPK, dari Ombudsman mengenai standar kepatuhan pelayanan, semua itu mantengin. Makanya DPMPTSP itu sebetulnya merupakan wajah utama pelayanan publik di levelnya. Ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Jadi kalau orang mau melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik, udahlah masuk aja itu ke Dinas Penanaman Modal satu pintu. Nah, itu karena apa? Di mindset orang masih sebagian gitu ya. Ngurus izin itu susah, ruwet, di pingpong sana sini nggak jelas. Nah, itu mindsetnya itu masih seperti itu. Masih begitu ya. Nah, gitulah. Nanti kapan-kapan monggo tindak kantor DPMPTSP. Monggo teman-teman pemirsa datang ke Dinas Penanaman Modal satu pintu bahwa pelayanan perizinan untuk investasi dan usaha termasuk sarprasnya, termasuk keramahan. Nah, itu bagian dari itu semua. Karena ada soal harus ada kenyamanan. Monggo lanjut Pak. Jadi intinya itu di samping tentunya kami bersama-sama dengan OBD terkait, dengan teman-teman di kabupaten kota untuk senantiasa tadi identifikasi mapping mana kira-kira sektor-sektor yang bisa atau potensial untuk mengatur realisasi investasi di DIY. Kira-kira seperti itu Ketia. Ya, di samping kami secara rutin menyelenggarakan namanya forum penyelesaian permasalahan penanaman modal. Jadi secara rutin kalau misalnya 3 bulan sekali kita berkumpul sama teman-teman semua, apa kira-kira secara umum yang dihadapi oleh pelaku usaha. Kita carikan solusi, ya syukur-syukur selesai di antara kita, kalau tidak nanti kita undang dari pusat untuk ikut menyelesaikan. Ya, termasuk kalau ada teman-teman yang mempunyai masalah terkait dengan masalah pengurusan perizinan, tentu kami akan fasilitasi dengan teman-teman di Kementerian Investasi. Jadi kami nggak diam, misalnya kabupaten punya masalah, kita bantu. Kita bantu. Gitu ya? Betul. Kita bantu. Ya alhamdulillah kami hubungannya sangat baik Pak dengan teman-teman di pusat, sehingga kita senantiasa berkomunikasi untuk senantiasa tadi kalau ada permasalahan ya ada solusinya gitu ya. Siap. Betul. Pak Sihar, saya minta closing statement-nya Pak untuk diskusi kita nih untuk meningkatkan investasi di Jogja. Ya saya kira saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Agus ya, bahwa ya Dinas Penanaman Modal saya kira sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan, apalagi pesan Pak Gub tadi ya, jangan sampai orang mau berinvestasi ya datang ke dinas itu kemudian ya meninggalkan sesuatu yang tidak bahagia, yang tidak nyaman kan begitu. Nah saya kira ini perlu untuk disampaikan secara luas ya, sehingga harapannya ya iklim investasi di DIY akan semakin tumbuh, maju dan berkembang ya. Karena DIY punya banyak potensi ya di luar potensi alam. Saya kira tadi disampaikan juga oleh Mas Jody ya, bahwa ya Jogja ini kan gudangnya masyarakat kreatif.
itu juga potensi untuk investasi saya kira. Yang penting juga tadi investasi yang menjadi prioritas itu ya investasi yang kemudian bisa memberikan dampak positif secara ekonomi, secara sosial langsung ke masyarakat bawah. Siap Pak, siap. Tapi bukan berarti misalnya ngurus izin persyaratan nggak lengkap saya setuju. Itu tetap harus dipenuhi. Wajib. Persyaratan tetap harus dipenuhi gitu. Unjuk kemudian yang nggak mudah, tentu yang kayak gitu. Pak Jody, Bang Jody, kasih statement untuk investasi ya. Oke, jadi kalau kita bicara investasi atau perekonomian, dewasa ini kan semakin terbuka ya, Bapak Ibu semuanya Pak pemirsa. Jadi apa yang terjadi di dunia sana itu akan berimplikasi juga ke kita seperti itu. Nah, jadi kondisi ke depan itu kita tidak bisa pastikan. Geopolitik masih seperti ini kondisinya. Akan ada pengaruhnya. Akan ada pengaruhnya dan kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa, tidak bisa meramalkan juga. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Stay positif itu adalah salah satu mindset yang harus kita jaga seperti itu Pak. Tetap positif, berpikir bahwa hari esok tuh masih akan lebih baik dibanding dengan hari sekarang gitu. Nah, jadi dengan semangat itu kita bisa mendorong bagaimana kreativitas kita masih bisa tumbuh, terus bagaimana yang pasti adalah bagaimana kita bisa menjaga kondusivitas daerah kita sehingga tidak hanya, jadi gini, kita bareng-bareng lah menjaga Jogja ini supaya bisa bertumbuh dan mendorong investasi supaya lebih meningkat lagi seperti itu. Mungkin itu sih secara singkatnya. Oke, para pemirsa terima kasih banyak Pak Agus, Pak Sihar, Bang Jody atas kehadirannya di forum kali ini, di podcast kali ini. Terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih buat Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta yang kita pakai ini ruangannya. Terima kasih buat Lovis. Sampai kita ketemu di periode berikutnya. Kita nanti ketemu di periode berikutnya di podcast Jogja Invest kedua. Ini yang perdana. Yang kedua lebih seru. Terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu.